Halo sahabat Teto Mega, kembali lagi dengan saya Angelica Rial Savio. Melihat bagaimana perkembangan virus corona saat ini di seluruh dunia, keadaannya semakin mengkhawatirkan, dan itu memaksa dunia usaha untuk mengambil langkah-langkah atau antisipasi memberlakukan work from home atau kerja dari rumah bagi para karyawannya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa yang saya lakukan dan tools apa yang saya gunakan untuk bisa membuat work from home ini kepada seluruh, terutama kepada seluruh tim saya ya, bisa lebih lancar dan lebih efisien, lebih profesional, lebih efisien, dan tidak mengganggu workflow atau sistem bisnis. Saya berharap apa yang saya bagikan hari ini bisa sangat membantu bagi teman-teman sekalian bagaimana mengatur pekerjaan work from home ini sehingga tetap komunikasi tetap sangat baik dan workflow dari segala bisnis tetap workflow bisnis usaha Anda tetap berjalan dengan sangat lancar. Oke, jadi bisnis workflow itu berbeda-beda untuk di setiap department dan Anda harus mengetahui atau mengenalinya. Kalau Anda sudah memiliki sistem yang cukup oke di perusahaan, seharusnya this is a very easy things. Oke, bisnis workflow yang saya maksud adalah seperti ini. Misalnya di marketing department. Marketing department memiliki bisnis workflow sendiri, sistem sendiri. Misalnya dari pertama, bagaimana klien menghubungi Anda. Di tempat saya, klien bisa menghubungi kami melalui WhatsApp, melalui email, dan melalui live chat. Nah, jadi saya harus mengenali ketiga bisnis workflow ini dan memang saya memiliki gambarannya atau memiliki diagram untuk bisnis workflow ini sendiri. Dan lalu saya harus melihat siapa-siapa saja orang yang bertanggung jawab di setiap bisnis workflow ini. Right? Nah, setelah itu baru saya membuat sistemasinya bagaimana dan apa yang harus dilakukan mengimplementasikan seluruh bisnis workflow ini ke dalam sistem work from home. Oke, di dalam video ini saya akan memperkenalkan beberapa aplikasi yang sangat membantu sekali untuk kita melakukan work from home. Ada 4 aplikasi utama. Yang pertama tentu saja WhatsApp yang sangat berguna untuk komunikasi grup. Ya, tetapi WhatsApp ada banyak keterbatasan. Yang kedua yang akan saya pakai adalah Google Drive. Google Drive ini adalah untuk menyimpan dokumen-dokumen yang penting-penting ya, yang bisa di-share ke seluruh grup. Yang ketiga adalah saya menggunakan aplikasi Zoom. Ya, Zoom applications ini sangat-sangat berguna untuk Anda yang sales atau marketing ya. Bila Anda harus melakukan presentasi kepada orang lain dan Anda tidak bisa bertatap muka. So, bagaimana Anda bisa share screen, share layar presentasi Anda kepada klien Anda, ya, dan sambil menjelaskannya satu demi satu secara mendetail. Dan yang keempat, saya menggunakan aplikasi Asana. Oke, Asana ini adalah project management tool. Tadinya saya nggak kepikir untuk mempergunakan ini semua, tetapi ketika saya mulai mencoba, I think this is a gem, this is a treasure. Oke, jadi yang saya lakukan dengan Asana ini adalah workflow semua orang bisa dengan sangat mudah saya lihat, udah sampai step di mana dan siapa yang memegang bertanggung jawab terhadap step-step tersebut. Jadi sama persis seperti yang terjadi di kantor saya. Oke, so stay tuned and watch this out. So, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya membriefing seluruh orang di tim saya. Ada 1 atau 2 orang yang tidak bisa masuk pada saat itu, jadi saya tetap mempergunakan Zoom meeting sehingga dia bisa ikut serta di dalam briefing yang saya lakukan pada saat itu. Lalu selanjutnya saya mengajarkan kepada mereka bagaimana mempergunakan setiap aplikasi, terutama Zoom dan Asana, dan juga kita melakukan simulasi sehingga semuanya bisa lancar. Oke guys, so saya udah ada di aplikasi Zoom. Zoom ini kalian bisa dengan sangat mudah download dari Google, ya. Jadi dari Google tinggal ketik aja Zoom download. Oke? Dan biasanya kalian akan ada download center di sini. Just do it. Oke? Ikuti langkah-langkah seperti biasa untuk register dan semuanya. Zoom juga bisa kita temukan di Google Play Store ya. Jadi saya biasanya tetap yang di laptop ada saya install dan yang di handphone juga saya install. Di sini saya bisa schedule. Misalnya kita mau schedule meeting dengan anak-anak kantor. Setiap hari saya akan melakukan meeting absensi untuk tanggal berapa. Nah, yang akan saya pakai di sini ada biar kita semua bisa melihat prosesnya. Saya akan memakai jam yang paling dekat dengan jam kita saat ini. Oke guys, so kita balik lagi. Saya udah setting jamnya ya yang paling dekat
ya, ini topiknya terserah kalian. Kalau misalnya kalian mau meeting dengan klien, ini juga harus disebutin misalnya meetingnya seperti apa. Nah, video host. Host adalah kita yang membuat schedule meeting. Oke? Kalau kita on untuk videonya, artinya adalah ketika layar itu nyala, kalian juga sudah harus siap, sudah langsung. Partisipan boleh on atau boleh off. Nah, menu ini nanti juga akan bisa kalian rubah di aplikasinya sendiri ketika sudah jalan. Nah, lalu saya klik schedule. Saya schedule langsung dengan Google Calendars. Oke, so saya sudah setting di kalender saya dan ini keluar meeting absensi ya judulnya. Oke, so ini udah selesai ya di meeting absensi saya. Saya balik ke aplikasi Zoom saya. Sekarang saya mau share linknya atau meeting ID. Oke, jadi klik di sini. Kita bisa copy invitation, paste, data. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan oleh tim saya adalah join Zoom meeting. Join bisa dengan dua cara, bisa langsung klik ke sini atau pada saatnya waktunya mereka masukkan meeting ID dan password. Saya akan masuk ke layar dari komputer atau laptop tim saya, di mana dia bisa masuk dan join ke meeting saya. Oke, so ini saya ada di layar salah satu tim saya. Nah, jadi ketika udah klik seperti yang tadi kita jelaskan, ya, klik join, masukin meeting ID, klik join, masukkan meeting ID dan masukkan password. Nah, dia akan mendapatkan seperti ini dan bisa join with video. Jadi dengan Zoom ini kita bisa berkomunikasi langsung seperti biasa, seperti penjelasan saya tadi. Kalau kita mau stop video, kita bisa langsung stop video dan akan langsung keluar. Nah, yang saya akan jelaskan di sini bagaimana caranya kita untuk share screen. Share screen ini gunanya kalau kita mau presentasi. Pertama-tama sudah pasti kita harus menyiapkan materi presentasi kita dulu sebelum memulai Zoom meeting ini. Jadi klik share screen di sini. Saya pilih screen yang saya inginkan, misalnya grafik seperti ini ya. Lalu saya share. Maka akan langsung masuk ke sini. Di layar klien saya atau di layar lawan bicara saya akan langsung keluar grafiknya seperti ini dan kita tinggal mainin, klik slideshow dan segalanya. Nah, kalau kamu mau pause share-nya atau stop share, jadi klik di sini, bisa itu dan bisa di-record juga, bisa ditulis-tulisin dengan annotate. Jadi kalau saya pilih annotate, misalnya saya mau tahu presentasinya, ya kan? Saya kepingin ini angkanya, saya kepingin annotate, itu bisa dilakukan. Kalau kita mau di clear up, bisa clear all drawing. Demikian cara pakai untuk yang share screen. Kalau saya stop share, saya akan kembali ke layar semula. So, itu cara pakai Zoom. Nextnya kita akan belajar cara pakai Asana. Oke, so saya ada di layar saya yang berikutnya. Berikutnya kita akan setting untuk Asana. Seperti biasa, kamu tinggal ke www.asana.com dan register, sign up seperti biasa. Nah, di home. Yang pertama akan kita lakukan adalah untuk new project. Oke, new project, blank project. Saya akan menamakan misalnya ini adalah marketing sales workflow. Oke, create project. Ini ada list, board, timeline, calendar. Yang akan kita pergunakan untuk workflow adalah board. Di sini kita bisa ngisi sendiri section-sectionnya. For example, new leads. Lalu yang ada di sini adalah nextnya misalnya in progress, oke, dan seterusnya. Saya akan kembali untuk memperlihatkan yang sudah dilakukan oleh kita, simulasi yang sudah dilakukan oleh tim saya. Oke, ini adalah Promedia Sales Workflow perusahaan saya. Jadi to-do-nya saya sudah isi new leads atau new request. Ketika kita tulis new leads, kita bisa tulis misalnya seperti ini. Request pengiriman barang misalnya. Oke, Anda bisa lebih specified. Request pengiriman barang kepada siapa? Request pengiriman barang PT Adita misalnya. Collaborators. Collaborators ini sangat penting sekali guys, karena ini adalah kerja teams. Jadi kita bisa menambahkan atau invite siapa aja. Klik di sini, lalu invite. Masukkan nama semua orang yang ada di perusahaan Anda atau di departemen Anda. And then for example, jadi kita populate dengan emailnya semua orang dan kita send. Ketika send, mereka akan mendapatkan satu email. Ya, jadi di sini saya akan mencoba. Misalnya saya invite seseorang ke dalam untuk bergabung sebagai kolaborators. Oke, saya send undangan. Saya akan move kepada layar dari tim saya. So, kita udah berada di layar laptop salah satu tim saya. Jadi, grup-grup yang sudah saya buat akan tertera di sini. Dia harus memilih yang mana yang diperlukan oleh dia. Jadi, yang Promedia Sales Workflow seperti ini. So, saya ada di salah satu projectnya, Sales Workflow. Jadi, ketika tadi request pengiriman barang sudah ada di sini, dia ikut berkolaborasi dengan cara memasukkan namanya sendiri. Ketika saya close, saya buka lagi, namanya sudah ada sebagai kolaborator. Yang bisa dilakukan adalah ketika new list ini sudah in progress, kita bisa pindahkan kemari. Misalnya ini adalah orang A. Orang B mengambil request top up yang ini dan sudah dimasukkan namanya. Ketika sudah in progress, orang B masukin di sini. Saya loh yang lagi progress. Lalu
Orang ketiga, misalnya tim keuangan Anda atau tim finance Anda yang bertugas untuk membuat sales invoice atau pencatatan. Yang perlu ia lakukan adalah melihat yang mana aja nih yang lagi in progress. Dan ketika sales invoice itu sudah harus dilakukan, tim Anda yang melakukan sales invoice misalnya bisa mengambil di sini. Oke, saya ya, tambah lagi kolaborators ketiga, yaitu admin yang tugasnya adalah membuat sales invoice, misalnya seperti itu. Yang keren dari sini adalah di Asana kita bisa melakukan attachment, jadi sales invoice bisa di-attach langsung di sini melalui file, computer, Dropbox ataupun Google Drive. Itu sebabnya untuk saya memilih Google Drive, itu sebabnya saya juga mengatakan bahwa kita akan mempergunakan Google Drive di sini. Berikutnya saya juga akan menunjukkan di home ini ada beberapa, jadi ada yang namanya business task. Jadi business task ini nyambung banget. Misalnya di sini saya membuat YouTube konten. Di setiap konten ini saya sudah ada, kalau saya buka, setiap projectnya ini saya bisa menambahkan, ini bisa dimasukin ke project yang mana juga. Saya mau dimasukin ke project business task sehingga setiap orang mengetahui apa yang sedang dilakukan. Nah, di sini juga kita bisa membuat subtasknya masing-masing, ya. Jadi apa yang harus dilakukan, dan saya bisa assign orang-orangnya yang harus bertanggung jawab. Misalnya seperti ini, subtitle adding yang bertanggung jawab orang ini. Nah, create video teaser, siapa yang bertanggung jawab? Misalnya orang ini. Dan demikian selanjutnya dan selanjutnya. Ketika saya memasukkan project ini ke business task, maka ketika saya kembali ke home dan masuk ke business task, maka project ini akan ada di sini dan saya tinggal klik saya ada di mana. Klik details untuk melihat siapa aja yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri. Jadi, satu, business task untuk melihat semuanya. Kedua, yang saya lakukan adalah membuat workflow. You got the idea? Please explore dari Asana ini. Asana ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Kamu bisa ngelihat cara pakainya di video yang ada di aplikasi Asana itu sendiri. Asana juga ngomong-ngomong ada di aplikasi handphonenya. So, kamu bisa download aplikasinya dan nanti kamu akan bisa ngelihat apa yang kamu lakukan di sini dan juga bisa ngelihat My Task. Kalau My Task ini adalah kumpulan dari apa aja ya tugas-tugas kita gitu loh. Jadi setiap orang tidak hanya ngelihat keseluruhan tapi juga bisa ngelihat oke tugas gua sendiri masing-masing itu apa. So, demikian teman-teman apa yang saya bisa sharingkan tentang bagaimana saya mengatur work from home, alur kerja dengan mempergunakan tools-tools yang sudah ada dan gratis. Saya harap video ini berguna untuk Anda dan benar-benar bisa membantu Anda nggak ragu-ragu lagi untuk menerapkan work from home bagi teman-teman. Semua tools yang saya sharing ini bukan hanya untuk kerja sama tim, kalian juga bisa mempergunakan ini walaupun kalian single fighter ya. Misalnya ketika kalian harus meeting dengan klien tetapi tidak bisa meeting, kalian juga bisa menggunakan Zoom. Demikian dari saya, semoga video ini berguna untuk kalian dan jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk klik subscribe. Berikutnya kita akan tetap menampilkan berbagai tips-tips yang sangat oke banget untuk meningkatkan bisnis kalian, untuk kesehatan dan segala macam. So stay tune di channel kami. Oke, saya dengan Angelica Rial Savio. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.